Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Halil Gibran Wawo dengan NIM 444-24057 dari kelas 2C Mekatronika. Pada video ini saya akan membahas sebuah materi dari mata kuliah Teknik Kontrol dengan materi analisis sistem kendali PID. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian PID, fungsi masing-masing komponen PID, fungsi PID pada grafik, serta respon sistem dan hasil simulasi. Baik, pada slide pertama yaitu apa itu PID. Jadi, PID merupakan singkatan dari proporsional, integral, dan derivatif. PID merupakan pengendalian pada sistem kontrol yang digunakan untuk mengatur keluaran sistem agar sistem sesuai dengan nilai yang diinginkan, yaitu set point. PID bekerja dengan menghitung error, yaitu nilai selisih antara referensi dan output sistem. Kemudian, sistem memberi aksi koreksi secara otomatis, sehingga sistem dapat bekerja lebih cepat, stabil, dan akurat. Selanjutnya, yaitu fungsi komponen PID. Yang pertama yaitu nilai P atau proporsional. Controller proporsional atau P bekerja berdasarkan besar kecilnya error pada sistem. Semakin besar error, maka aksi kontrol yang diberikan juga semakin besar, sehingga output lebih cepat mencapai set point. Pengaruh nilai P pada sistem yaitu: 1. Mempercepat respon sistem. Yang kedua, memperbaiki respon transien. Yang ketiga, jika nilai Kp terlalu besar, pengaruh pada sistem yaitu terjadi overshoot dan sistem kurang stabil. Yang keempat, jika nilai Kp terlalu kecil, pengaruh pada sistem yaitu respon akan memberikan respon dari sistem menjadi lebih lambat. Selanjutnya yaitu nilai integral atau I. Bagian integral atau I bekerja berdasarkan akumulasi error dari waktu ke waktu. Pengaruh nilai I pada sistem yaitu menghilangkan steady state error. Yang kedua, membantu output mencapai set point dengan lebih tepat. Yang ketiga, jika nilai KI terlalu besar, maka pengaruh pada sistem menjadi lebih lambat dan dapat mengalami overshoot. Yang ketiga yaitu nilai derivatif atau D. Kontrol derivatif atau D bekerja berdasarkan pengaruh error terhadap waktu. Kontrol ini membantu sistem merespon perubahan menjadi lebih cepat dan membuat sistem menjadi lebih stabil. Pengaruh nilai D pada sistem yaitu: 1. Memperbaiki respon transien. Yang kedua, mengurangi overshoot pada sistem. Yang ketiga, meredam osilasi sehingga sistem lebih cepat stabil. Yang keempat, membantu output lebih cepat mencapai kondisi stabil. Yang kelima, tidak menghasilkan output jika tidak ada perubahan error. Yang keenam, hanya bekerja saat error mengalami perubahan. Selanjutnya yaitu perhitungan. Nah, pada gambar di sini dapat dilihat terdapat dua nilai yaitu NIM. Nah, nilai NIM ini diambil dari dua angka terakhir NIM yaitu 57 dan C di sini yang merupakan 12 dari kelas saya. Nah, di sini bisa dilihat ada tiga nilai yang akan dicari yaitu nilai R, L, dan C. Nilai RLC ini digunakan nanti untuk menjumlahkan sehingga akan menghasilkan sebuah nilai yang akan dimasukkan ke dalam transfer function. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu gambar rangkaian dan simulasi. Nah, bisa dilihat pada gambar rangkaian di sini saya memasukkan 3 inputan yang berbeda. Ada KP dengan nilai 35, KI 17,5, dan KD 1,5. Nah, sistem bekerja dengan membandingkan nilai set point dan output untuk menghasilkan error. Kemudian error tersebut diproses oleh PID sebelum masuk ke plan dengan fungsi transfer yang dapat dilihat pada gambar. Nah, setelah membuat rangkaian ini, setelah itu kita akan jalankan. Nah, bisa dilihat pada rangkaian di sini KP berfungsi untuk mempercepat respon sistem agar output cepat menuju set point. KI
berfungsi untuk membantu menghilangkan error tetap sehingga output dapat mencapai set point secara tepat. Sedangkan KD berfungsi untuk mengurangi overshoot dan osilasi agar sistem menjadi lebih stabil. Bisa dilihat pada grafik ini, respon sistem terlihat bahwa output naik dengan cukup cepat menuju set point. Pada gambar, sistem mulai mencapai set point sekitar 1,2 detik. Selain itu, overshoot yang terjadi sangat kecil dan hampir tidak terlihat. Sistem juga tidak mengalami osilasi yang besar, sehingga respon yang dihasilkan stabil. Hal ini menunjukkan bahwa PID yang digunakan cukup baik karena menghasilkan respon yang cepat, stabil, dan error steady state yang mendekati nol. Selain itu, saya juga melakukan beberapa simulasi dengan nilai yang berbeda. Di sini perbedaannya yaitu nilai KP-nya saya perbesar menjadi 85 dengan nilai KI dan KD tetap sama. Di sini tujuan dari peningkatan nilai KP bertujuan untuk mempercepat respon sistem terhadap error. KP yang lebih besar menyebabkan sinyal menjadi lebih agresif sehingga sistem merespon perubahan input dengan lebih cepat dibandingkan pada simulasi pertama. Nah, bisa dilihat pada grafik, respon terlihat bahwa output sistem naik lebih cepat menuju set point. Sistem mulai mencapai set point di angka sekitar 1,1 detik, lebih cepat dibanding gambar pertama. Tapi kekurangan dari simulasi ini karena nilai KP diperbesar, terlihat adanya overshoot yang lebih tinggi, yaitu output melewati nilai set point sebelum kembali stabil. Walaupun sistem tetap stabil, peningkatan overshoot menunjukkan bahwa respon sistem menjadi lebih agresif. Jadi, peningkatan KP mempercepat respon tetapi dapat mengurangi kestabilan jika nilai yang dimasukkan terlalu besar. Selanjutnya simulasi ketiga. Di sini KP-nya saya kembalikan ke angka semula yaitu 35, tetapi nilai KI saya perbesar menjadi 40 dan nilai KD tetap sama yaitu 1,5. Tujuan dari peningkatan KI adalah mempercepat penghilangan error steady state. KI bekerja dengan menjumlahkan error terhadap waktu. Semakin besar nilai KI, maka semakin besar pula aksi koreksi yang diberikan oleh sistem. Hal ini menyebabkan output sistem lebih cepat menuju set point. Bisa dilihat pada grafik, sistem naik dengan cepat dan mencapai set point sekitar 1,15 detik. Namun, akibat dari KI lebih besar, terjadi osilasi yang sangat tinggi dibandingkan pada gambar pertama. Selain itu, terlihat adanya sedikit osilasi sebelum sistem benar-benar mencapai keadaan stabil. Hal ini menunjukkan bahwa nilai KI yang terlalu besar dapat menyebabkan sistem menjadi kurang stabil, walaupun error steady state dapat dihilangkan dengan cepat. Secara keseluruhan, peningkatan KI membuat sistem lebih cepat mencapai set point, tapi meningkatkan kemungkinan overshoot dan osilasi lebih tinggi. Simulasi keempat, di sini nilai KP saya masukkan 3,5, nilai KI saya kembalikan keadaan nilai awal yaitu 17,5 dan nilai KD saya perbesar menjadi 8. Nah, peningkatan nilai KD di sini bertujuan untuk meningkatkan keredaman agar respon menjadi lebih cepat stabil. KD bekerja dengan mendeteksi perubahan error terhadap waktu. Nilai KD yang besar mengakibatkan sistem mampu mengantisipasi perubahan error lebih cepat, sehingga overshoot dapat ditekan. Pada grafik terlihat bahwa respon sistem menjadi lebih lambat dibandingkan pada gambar sebelumnya. Output mulai mendekati set point sekitar 1,4 detik, namun responnya sangat halus. Pada grafik juga terlihat overshoot yang hampir tidak terlihat dan osilasi yang sangat kecil. Sistem mencapai keadaan stabil dengan baik tanpa fluktuasi yang berarti.
Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan KD berhasil meningkatkan kestabilan sistem. Secara keseluruhan, parameter ini menghasilkan respon yang paling stabil walaupun waktu naik atau rise time-nya menjadi lebih lambat dibandingkan parameter sebelumnya. Nah, dari hasil pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa perubahan nilai KP, KI, dan KD sangat mempengaruhi respon sistem seperti kecepatan respon, overshoot, kestabilan, dan error steady state. Peningkatan KP terbukti mampu mempercepat sistem mencapai set point, namun dapat menyebabkan overshoot yang lebih besar sehingga sistem menjadi lebih agresif. KI efektif dalam menghilangkan error steady state sehingga output dapat mencapai set point secara tepat. Tetapi jika nilai KI terlalu besar, maka dapat menimbulkan osilasi dan mengurangi kestabilan sistem. Sementara itu, KD mampu melawan overshoot dan osilasi, sehingga sistem menjadi lebih stabil meskipun waktu respon awal menjadi lebih lambat. Dari keempat percobaan yang dilakukan, kombinasi parameter KP dengan nilai 3,5, KI 17,5, dan KP 1,5 menghasilkan respon yang paling seimbang karena mampu memberikan respon cepat, stabil, overshoot kecil, dan error steady state mendekati 0. Sekian dari video pembahasan materi kontrol PID. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.